Penajam Pasir Utara, salah satu wilayah pemerintahan kabupaten di belahan selatan Kalimantan Timur yang aksesnya begitu dekat dengan pintu gerbang Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Posisinya diakui sangat strategis, selain sebagai daerah transit jalur perekonomian bagian selatan, Kabupaten Penajam Pasir Utara juga memiliki potensi yang prospektif untuk maju dan berkembang. Kendati kabupaten ini masih terbilang belia, namun dinamikanya cukup tinggi. Dari kekuatan aset yang dimiliki, pemerintah setempat terus berupaya mewujudkan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai pusat agribisnis yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Langkah yang dilakukan ini sebagai wujud dari salah satu visi dan misi pembangunan ke depan, selain mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, mandiri dalam kehidupan, damai, berkeadilan, dan agamis. Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan iptek dan imtak, juga optimalisasi potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa hal penting yang tertuang dalam Grand Design Pembangunan ke depan, yaitu menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan real yang ada dalam masyarakat, termasuk pembangunan berbagai fasilitas layanan publik secara adil dan merata. Untuk mencapai itu, kami akan melakukan percepatan pembangunan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan pendekatan perwilayahan. Jadi sejalan dengan MP3EI pusat, provinsi, kemudian kami Kabupaten Penajam Pasir Utara pun melakukan hal yang serupa untuk melakukan percepatan dengan pendekatan perwilayahan. Wilayah pertama atau zona 1 yaitu meliputi Sepaku, Maridan, Mentawir dan sekitarnya. Ini kami arahkan kepada sektor unggulan yang sudah ada sekarang ini, yaitu sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta dengan subsektor ikutan lainnya. Kemudian wilayah 2 atau zona 2 yaitu meliputi kawasan Bulu Minung, Gersik, Dianebora, Pantai Lango. Nah, ini kami akan kembangkan kawasan industri karena memang di sana sudah banyak kegiatan-kegiatan industri yang sudah dan akan berlangsung di sana. Beberapa perizinan telah kami terbitkan di kawasan industri ini, dan ini akan kami sinergikan dengan kawasan industri Karyangau. Nah, kemudian kawasan ketiga meliputi Kecamatan Penajam dan Petung dan sekitarnya. Ini akan kami kembangkan menjadi kota atau waterfront city, ya, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, jasa, kemudian prawisata, sesuai dengan potensi kedua kawasan ini. Kemudian kawasan keempat, sebagaimana kita ketahui, Waru dan Babulu itu adalah kawasan handalan kita untuk di sektor ketahanan pangan. Nah, mudah-mudahan pendekatan wilayah ini akan mempercepat kemajuan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di kabupaten ini masih banyak potensi yang digarap dan diusahakan secara komersial, serta masih terbuka bagi mereka yang ingin berinvestasi. Penajam Pasir Utara mempunyai daya dukung dan dasar yang kuat untuk maju dan berkembang. Dengan kekuatan yang dimiliki inilah, Penajam Pasir Utara berupaya memberikan keseimbangan proporsi pembangunan desa dan kabupaten dengan pola triangle, yaitu proyek pembangunan desa harus bisa menunjang pembangunan kabupaten, begitu pula sebaliknya, pembangunan infrastruktur daerah ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan ini sebagai perwujudan dari visi dan misi pembangunan, diantaranya memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
dan sejarah baru ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, kabupaten yang mempunyai wilayah seluas 3.333,06 km persegi ini mulai mengatur wilayah sendiri. Era otonomi bagi Kabupaten Penajam Pasir Utara tengah membawa banyak perubahan, bahkan kini menjadi lebih maju. Penajam Pasir Utara secara administrasi mempunyai 4 wilayah kecamatan, 30 desa, dan 24 kelurahan. Pertumbuhan penduduk di kabupaten ini diprediksi lebih cepat seiring dengan pengembangan wilayah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 30 September 2012 mencapai 185.466 jiwa. Selain disebabkan pertumbuhan penduduk alamiah, juga migrasi dari luar daerah. Dari sisi pengembangan SDM mempunyai esensi penting, karena merupakan subjek pelaksana pembangunan. Terlebih, daerah ini sedang giat-giatnya membangun. Untuk pengembangan SDM ini, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Ada 104 sekolah dasar maupun ibtidaiyah, terdiri dari 95 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta. Sedangkan tingkat SLTP negeri sebanyak 20 sekolah dan 6 sekolah swasta. Untuk tingkat SLTA sebanyak 9 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta. Selain bidang pendidikan, masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan derajat dan status kesehatan tidak hanya dilakukan melalui ketersediaan dan jangkauan fasilitas, akan tetapi juga melalui pengembangan sarana kesehatan. Di Kabupaten Penajam Pasir Utara, terdapat 11 puskesmas induk dan 44 unit puskesmas pembantu. Bahkan, Penajam Pasir Utara kini sudah memiliki rumah sakit umum daerah yang secara bertahap akan terus dikembangkan. Di bidang infrastruktur, terutama jaringan jalan, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus melakukan pengembangannya untuk memudahkan aksesibilitas sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolir. Semua desa dan kelurahan dapat dijangkau. Pengembangan infrastruktur terus diupayakan untuk menyikapi berbagai kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Langkah yang dilakukan ini sekaligus untuk memacu pertumbuhan sentra-sentra perekonomian. Di samping menumbuhkan kepercayaan bagi mereka yang berinvestasi dan mempercepat pembangunan wilayah-wilayah pedesaan. Angkutan laut masih memegang peran amat penting untuk memperlancar arus barang dan jasa. Sektor lainnya yang memberikan dukungan dan berperan penting dalam proses pembangunan adalah layanan telekomunikasi yang terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan era global. Termasuk beberapa sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan tertinggi seperti listrik, gas, dan air bersih,
karena ada penambahan 3 pembangkit dari PLN. Di samping adanya kerjasama pemerintah setempat melalui perusahaan daerah Benua Taka membangun PLTG, upaya yang dilakukan itu untuk mengatasi kekurangan daya yang ada di PLN Ranting Penajam. Melalui berbagai kebijakan pemerintah, terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih. Mengingat cakupan layanan PDAM masih sangat terbatas, hanya sekitar 30% lebih dari total penduduk Kota Penajam. Sedangkan 3 kecamatan lainnya, ada sebagian yang masih mempergunakan air permukaan seperti sungai dan sumur gali. Melihat kondisi yang terbatas ini, pemerintah kabupaten tengah membangun water treatment plant yang berkapasitas 200 hingga 250 liter per detik mulai tahun 2011 hingga tahun 2013. Dinamika perekonomian yang terus berkembang di Kabupaten Penajam Pasir Utara berdampak tumbuhnya sejumlah lembaga keuangan atau perbankan dan keberadaannya sangat positif untuk mempercepat roda perekonomian. Beberapa lembaga keuangan seperti Bank BRI, Bank Kaltim, BNI, dan Bank Mandiri sudah beroperasi di kabupaten ini. Dengan dukungan infrastruktur, Kabupaten Penajam Pasir Utara terus berupaya menggali potensi yang dimiliki. Dan tidak berbeda dengan daerah lain, kabupaten ini mempunyai sejumlah potensi yang prospektif untuk dikembangkan. Di sektor pertambangan misalnya, berdasarkan peta sebaran bahan tambang, hasil penelitian geotek menyebutkan terdapat sebaran minyak dan gas bumi pada wilayah bagian timur Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dikenal dengan Lawe-Lawe. Di lokasi itu, hingga saat ini tengah beroperasi perusahaan migas PT Chevron Indonesia Company dan Perusda Benua Taka, serta beberapa lokasi lain usaha tambang galian C. Untuk sektor perindustrian, di Kabupaten Penajam Pasir Utara terdapat industri aneka jasa. Sektor industri ini tersebar di 4 kecamatan dan dari tahun ke tahun, keberadaan industri-industri yang berbasis kerakyatan ini terus mengalami kemajuan dan prospeknya sangat baik. Demikian halnya dengan usaha perdagangan terus berkembang pesat. Geliat perkembangan itu ditandai dengan makin bertambahnya usaha pertokoan dan kios, termasuk dukungan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah setempat. Sesuai dengan grand design pembangunan, sektor pertanian mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Khusus tanaman pangan, kabupaten ini memiliki potensi cukup besar karena sektor ini pernah meraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang pertanian dari Presiden Republik Indonesia. Secara umum, produksi tanaman pangan, terutama padi, terdapat di seluruh kecamatan dengan luas areal bervariasi. Luas lahan potensial secara keseluruhan untuk pertanian, khususnya padi sawah, 15.287 hektar. Padi sawah sebagian besar berada di Kecamatan Babulu dan Kecamatan Penajam. Sedangkan padi ladang terdapat di Kecamatan Sepaku. Di samping tanaman padi,
Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Dinas Pertanian berupaya melakukan inovasi dan kreativitas untuk terus mengembangkan komoditas tanaman palawija. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kalangan petani. Seperti usaha tanaman semangka yang merupakan tanaman sela setelah panen padi. Dari pengembangan tanaman semangka inilah, para petani mampu meningkatkan kesejahteraannya. Selain harga jualnya sangat baik, pemasarannya pun tidak sulit. Pembeli bisa langsung ke petani yang ada di kawasan usaha tanaman semangka. Semangka-semangka yang diusahakan oleh kalangan petani di Penajam Pasir Utara ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar wilayah Balikpapan dan Samarinda, akan tetapi juga sampai ke Banjarmasin. Perkembangan usaha pertanian di wilayah ini, selain didukung oleh topografi wilayah antara 0 hingga 2.987 meter dari permukaan laut, juga kondisi iklim hujan tropis yang sangat cocok untuk pengembangan usaha sektor pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah setempat menawarkan peluang investasi seperti penyediaan alat mesin pertanian, penyiapan modal kerja untuk sarana produksi, dan pengembangan komoditas palawija. Untuk sektor perkebunan, ada sejumlah komoditas yang prospektif untuk dikembangkan, terutama kelapa sawit, karet, lada, dan komoditas kelapa dalam. Komoditas yang mendominasi untuk subsektor perkebunan yakni kelapa sawit, baik yang diusahakan oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dikelola pemerintah dan swasta, yang kini luas keseluruhannya sekitar 57.000 hektar. Usaha yang dilakukan dengan sistem kemitraan ini dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan terkait dengan penyediaan bibit. Komoditas perkebunan lainnya yang dinilai sangat prospektif di Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah kelapa dalam. Hamparannya cukup luas dan produksinya pun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, bahkan mampu memenuhi permintaan pasar sejumlah wilayah seperti Balikpapan dan Samarinda. Untuk komoditas kelapa dalam ini, luas areal seluruhnya mencapai 5.000 hektar lebih dengan produksi hampir 2.600 ton. Di bidang usaha peternakan, di Kabupaten Penajam Pasir Utara tersedia areal seluas 10.000 hektar. Program penggemukan 8.000 ekor sapi yang tersebar di 4 kecamatan merupakan target yang tengah diupayakan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Penajam Pasir Utara. Populasi ternak yang ada di masing-masing wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara mempunyai keunggulan komparatif, terutama untuk ternak kambing, ayam buras, dan ayam petelur yang saat ini terus berkembang pesat. Untuk usaha peternakan ini, prospeknya sangat baik karena permintaan pasar yang terus meningkat. Demikian halnya dengan subsektor perikanan. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tidak jauh dari garis pantai ini mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Untuk produksi ikan laut secara keseluruhan, di Kabupaten Penajam Pasir Utara hampir mencapai 5.000 ton. Di bidang usaha kepariwisataan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, pemerintah Penajam Pasir Utara tengah giat-giatnya mengembangkan infrastruktur untuk memudahkan aksesibilitas sektor itu.
Penajam Pasir Utara memiliki objek wisata yang prospektif untuk dikembangkan. Tidak hanya eksotika bentang pantai yang memanjang yang menjadi tujuan wisata alternatif, akan tetapi PPU juga memiliki objek wisata yang berbeda, seperti penangkaran rusa yang berada di Desa Api-Api, Kecamatan Waru. Penangkaran rusa ini berjarak 32 km atau setengah jam perjalanan darat dari ibu kota Penajam. Seluas 50 hektar areal penangkaran ini sudah dipagar, berbentuk pedok dengan lahan cadangan seluas 1.000 hektar. Selain dagingnya mempunyai nilai ekonomis tinggi, hasil lainnya seperti tanduk, testis, dan ekor juga dapat dipergunakan sebagai bahan obat tradisional. Di lokasi ini, pengunjung dapat menyaksikan ratusan ekor rusa dari jenis rusa sambar seperti Cervus unicolor brocade dan rusa timur Cervus timorensis. Ada sejumlah fasilitas, sarana, dan prasarana bagi pengunjung objek wisata penangkaran rusa yang disediakan oleh pengelola. Pengunjung yang datang ke lokasi ini dapat melihat dari dekat rusa bergerombol dengan mengitari trek-trek atau jembatan yang melingkar yang terbuat dari kayu ulin. Di tempat ini, pengunjung dapat lebih leluasa menyaksikannya. Taman wisata penangkaran rusa ini sudah sejak lama dikembangkan dan beberapa tahun terakhir ini semakin banyak pengunjungnya. Oleh sebab itu, pemerintah setempat mengembangkannya sebagai alternatif tujuan wisata. Untuk sektor pariwisata ini, memang ada alasan yang kuat mengapa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara sejak awal mempunyai komitmen untuk mengembangkan wisata pantai. Selain PPU mempunyai bentang pantai yang panjang, juga panoramanya cukup indah. Oleh sebab itu, melalui Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata setempat melakukan berbagai langkah strategis dalam pengembangannya, termasuk pembangunan fasilitas pendukung dan promosi wisata. Pantai Tanjung Jumlai yang menjadi ikon Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, bentang garis pantainya memanjang hingga 20 km, sehingga sejauh mata memandang terlihat hamparan pasir yang memanjang dengan pembatas tegakan-tegakan pohon kelapa. Nuansa pesisir yang menarik untuk dikunjungi. Alam pesisir pantai yang terbuka, didukung keindahan panoramanya, semakin memikat minat mereka yang menyukai alam pantai. Di kawasan ini juga tersedia beberapa hektar areal untuk perkemahan atau sebagai tempat hiking. Pemerintah bersama elemen masyarakat pengelola kini tengah berupaya menjadikan Tanjung Jumlai sebagai tujuan wisata alternatif yang nyaman dan dipadu dengan lingkungan yang bersih. Tanjung Jumlai yang posisinya berada di Kecamatan Penajam terus dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dermaga dan jembatan yang cukup panjang menjorok ke lepas pantai. Jembatan sepanjang 150 meter ini menjadi tempat yang representatif dan mengasihkan untuk rekreasi keluarga. Ritme kehidupan pesisir pantai yang khas terlihat di bentang pantai Tanjung Jumlai. Perpaduan pesisir pantai dengan pohon-pohon kelapa seakan menjadi pembatas perairan lepas pantai dengan daratan menjadi pemandangan yang sangat berbeda. Eksotika alam pantai yang dimiliki adalah aset yang kuat dan mampu memberikan daya dukung bagi pengembangan usaha kepariwisataan. Terlebih, pantai yang ada di kabupaten ini
konturnya landai dengan lingkungan yang apik dan terjaga. Masih di sepanjang bentang pantai Kabupaten Penajam Pasir Utara yang juga menjadi objek wisata unggulan, objek wisata Pantai Sipakario Nipah, sebuah kawasan yang kini terus dikembangkan. Tidaklah jauh menuju ke kawasan pantai itu, cukup 10 menit dari dermaga Penajam. Pantai Nipah terletak di kilometer 6 Jalan Poros Tepi Coastal Road. Karena posisinya sangat strategis, pemerintah setempat menjadikannya sebagai kawasan wisata andalan. Sejumlah fasilitas dibangun di kawasan itu, termasuk penurapan di sepanjang pesisir pantai untuk mengurangi terjadinya abrasi dan mewujudkan kawasan yang lebih representatif. Langkah yang dilakukan ini, selain untuk memberikan kenyamanan, juga mendekatkan akses sehingga lebih memikat pengunjung. Event hiburan rakyat berupa pagelaran seni budaya acap kali digelar di kawasan pantai ini, seperti festival layang-layang dan festival miniatur perahu layar. Bahkan, pesisir pantai Nipah beberapa tahun terakhir mencatat sejarah baru pada event gelar akbar minum air kelapa terbanyak yang dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Langkah yang dilakukan pemerintah setempat untuk menggelar sejumlah event yang ada di bentang pantai ini tidak lain untuk lebih memperkenalkan dan sebagai upaya promosi potensi wisata pantai yang menjadi unggulan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Diakui, sekarang ini sudah banyak masyarakat yang menjadikan kawasan pantai Penajam Pasir Utara sebagai tujuan wisata alternatif. Bahkan di saat akhir pekan ataupun libur di hari-hari besar syarat akan pengunjung. Mereka memanfaatkan waktu libur di pantai untuk menghilangkan rasa penat di sela kesibukan dan hiruk-pikuk serta rutinitas. Memang, dari kekuatan aset yang dimiliki Kabupaten Penajam Pasir Utara, pemerintah setempat terus memberikan perhatian serius sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi dengan melihat kebutuhan dasar yang ada di masyarakat bersama membangun menjadikan Penajam Pasir Utara lebih maju dan terus berkembang.